Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Rahmandini, mahasiswa dan juga keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta dengan NIM 2010707076 akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban seorang pasien dan juga hak dan kewajiban seorang perawat. Yang pertama, perawat. Siapa sih perawat itu? Perawat adalah seseorang yang telah lulus dari perguruan tinggi keperawatan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu siapa sih klien itu? Dia dapat berupa perorangan, kelompok, masyarakat, atau keluarga yang menggunakan jasa pelayanan keperawatan. Lalu pengertian kewajiban, terutama dalam lingkup keperawatan, menurut NISAKA 2020, kewajiban adalah memberi asuhan keperawatan. Layanan yang diberikan harus memenuhi standar dan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Lalu apa sih hak itu dalam lingkup keperawatan menurut Cevagin 1975? Hak adalah tuntutan terhadap sesuatu di mana seseorang berhak, seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa yang berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas, dan legalitas. Hak dan kewajiban seorang perawat dan pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014, di mana isinya mulai dari bab 1 pasal 1 hingga bab 13 pasal 66. Nah, di bab 1 sampai bab 6 membahas tentang hak dan kewajiban perawat. Seperti dalam pasal 19, kewajiban seorang perawat wajib memiliki izin atau SIPP. Pasal 29, kewajiban perawat adalah tugas perawat, yaitu memberi asuhan keperawatan, konselor, peneliti, dan lain-lain. Pasal 30 dan pasal 31 itu hak perawat. Di sana dijabarkan wewenang untuk perawat. Lalu pasal 32 tentang hak perawat, yaitu semua tentang pelimpahan wewenang. Lalu di pasal 36 menjabarkan tentang hak perawat, diantaranya memperoleh perlindungan hukum dalam bertugas. Yang kedua, memperoleh informasi yang benar dari pasien maupun keluarganya, itu hak perawat. Yang ketiga, menerima imbalan jasa. Yang keempat, menolak keinginan klien jika bertentangan dengan kode etik. Yang kelima, memperoleh fasilitas kerja. Lalu di pasal 37 ada kewajiban perawat. Yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan. Yang kedua, memberikan pelayanan sesuai kode etik, standar profesi, standar operasional prosedur, dan peraturan UU. Yang ketiga, merujuk klien yang tidak dapat ditangani. Itu kewajiban dari perawat untuk merujuk klien. Lalu yang keempat, mendokumentasikan asuhan keperawatan, itu wajib. Yang kelima, memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Yang keenam, melaksanakan penugasan khusus. Lalu selanjutnya, pasien itu mendapat hak dan juga ada kewajibannya. Apa hak dari pasien? Pasien berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Adalah hak ini baru mempunyai efek apabila manusia sebagai individu mendapat kesempatan secara mandiri untuk dengan bebas dan dengan tanggung jawabnya sendiri memutuskan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Jadi pasien punya hak untuk memutuskan. Yang kedua, hak atas informasi adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, tidak mungkin terwujud secara optimal bila tidak didampingi oleh hak atas informasi dari perawat. Lalu, kewajiban pasien dalam hal ini mempunyai kewajiban yang paling penting adalah kewajiban bahwa ia tidak menyalahgunakan haknya. Yang kedua, selain itu pasien harus dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan apabila telah ada persetujuan. Yang ketiga, pasien dalam hal ini juga harus mentaati aturan-aturan yang ada pada sarana kesehatan. Yang keempat, pasien juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi medik dan mentaati nasihat dari tenaga kesehatan. Yang kelima, pasien wajib memberikan imbalan jasa kepada tenaga kesehatan. Adapun tugas BPRS untuk menguatkan hak dan kewajiban perawat maupun pasien.
Adapun BPRS sebagai penguat hak dan kewajiban pasien maupun perawat. Apa sih BPRS itu? BPRS adalah Badan Pengawas Rumah Sakit berdasarkan pasal 4 PP 49 tahun 2013. Yang pertama, membuat pedoman tentang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi. Yang kedua, membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit di Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit dalam lingkup provinsi. Yang ketiga, melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. Lalu yang keempat, tugas BPRS untuk melakukan advokasi pembentukan BPRSP juga pada lingkup provinsi dengan jumlah minimal 10 rumah sakit. Lalu yang kelima, melakukan MONEF atau monitoring evaluasi operasional BPRSP. Adapun tugas BPRSI yaitu Badan Pemeriksa Rumah Sakit Indonesia dan BPRSP Badan Pemeriksa Rumah Sakit dalam lingkup provinsi menurut UU nomor 44 2009 tentang rumah sakit. Yang pertama, tugas BPRSI. Yang pertama, membuat pedoman tentang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi. Yang kedua, membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi. Yang ketiga, melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. Lalu tugas BPRSP dalam lingkup provinsi, tugasnya mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya. Jadi memperkuat hak dan kewajiban pasien maupun perawat. Yang kedua, mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya. Yang ketiga, mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia. Yang kelima, melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. Yang terakhir, menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, di mana BPRSI dalam lingkup se-Indonesia di bawah wewenang Menkes langsung. Lalu BPRSP dalam lingkup provinsi di bawah kewenangan gubernur langsung. Ya, itu saja penjelasan tentang hak dan kewajiban seorang perawat maupun pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing, juga diperkuat dalam Badan Pengawasan Rumah Sakit. Itu saja, semoga bermanfaat.